بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى: باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه. Bab yang ke-20 berbunyi bab cukup untuk sahnya mandi junub dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh. Ya, ma yakfi al-junuba min ifadatil ma'i alaih. Apa yang sudah menjadi cukup bagi seorang yang mandi junub dengan menyirami badannya dengan air. Ya. Berapa? Bisa juga berapa yang cukup ukuran air yang digunakan untuk mandi junub. Ya. Untuk ukuran, maka bila kita melakukan mandi junub sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tidak perlu kita banyak-banyak air. Ya, karena untuk mandi junub syarat utamanya adalah semua badan dikenai oleh air. Ya. Semua badan dibasahi oleh air dari ujung kepala, dari atas kepala sampai ke kaki. Ini yang sudah sah mandi junubnya. Dan bila kita ingin mendapatkan pahala lebih, bonus-bonus pahala, maka tentu mandi junub sesuai dengan tuntunan akan lebih utama dan akan menjanjikan pahala yang lebih. Ini yang dipahami dari ungkapan An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Yang pertama 425. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال حاء وأنبأنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت سليمان بن صرد يحدث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. لفظ سويد. حديث جبير ابن مطعم. Hadis Jubair ibnu Mut'imin, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala an, dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullah, di mana Jubair radhiyallahu anhu bercerita bahwa suatu ketika diperbincangkan di hadapan Nabi SAW tentang mandi junub. Jadi para sahabat sedang membahas. Ini seringkali terjadi, ya, para sahabat bukan hanya sekedar duduk di majelis ilmu, di majelis Nabi untuk mendengar, tapi mereka juga menelaah, mereka juga memudzakarah, mereka juga menjadikan materi-materi pembicaraan ketika mereka berkumpul adalah masalah agama. Masalah agama. Suatu ketika mereka sedang membahas suatu bahasan, tiba-tiba Nabi masuk. Ini kasus yang lain. Lalu Nabi SAW bertanya, "Ma tadzakarun?" Apa yang sedang kalian mudzakarahkan? Apa yang sedang kalian bahas? Kata mereka, "Nadhkurus sa'ah." Kami sedang membahas tentang hari kiamat. Ada enggak majelis kita membahas tentang hari kiamat? Duduk-duduk di masjid atau di tempat minum-minum kopi yang dibahas tentang hari kiamat. Ya, tentang tanda-tandanya, gelapnya kubur, pengapnya dekapan tanah kubur. Ini semua merasakan. Dhammatul qabri ini semua merasakan.
bahwa sempit, pengap, ini akan dirasakan. Tentang perjalanan akhirat, berjalan masing-masing, walau nampak ayah, nampak ibu, nampak anak, nampak suami, nampak istri, nampak teman-teman, tapi tidak ada yang mengurus urusan orang lain. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang mengurusi urusan dia sendiri. Ya, walau nampak orang tua, nampak anak. Ya. Ada tidak diperbincangkan ini? Ini yang jarang terjadi. Sementara di para sahabat, mereka duduk-duduknya membahas agama, membahas ilmu. Ya. Lalu Nabi SAW nimbrung mengapresiasi mereka memperbincangkan akhirat itu, memperbincangkan kiamat dengan menambahkan materi. Kata Nabi menambahkan pembincangan mereka bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai timbul atau muncul beberapa tanda. Ya. Di antaranya adalah meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam, tanda hari kiamat. Ya. Kembali kita ke hadis ini, para sahabat sedang memperbincangkan tentang masalah mandi junub. Bagaimana caranya, berapa banyak air yang digunakan. Ya. Faqal Nabi SAW sebagaimana biasa ikut juga menambahkan mereka materi yang mereka telah perbincangkan. Kata Nabi, faqal amma ana. Berarti kalau awalnya mereka sedang mengatakan kalau saya mandinya begini. Kata yang lain, oh saya mandinya begini. Kalau saya, yang kata yang lain, saya mandinya begini. Nampaknya mungkin ada perbedaan-perbedaan. Lalu Nabi mengatakan amma ana, adapun saya fa'ufrigu ala ra'si thalathan. Maka saya cukup dengan menyirami kepala saya 3 kali. Ya, 3 kali. Menyirami kepala 3 kali. Inilah siraman, jumlah siraman ke kepala seseorang ketika mandi junub yang sesuai dengan tuntunan. Dengan catatan sebelumnya kepala itu sudah kalau seandainya kita punya air banyak dan kita juga berupaya untuk sangat berhemat, walaupun tidak seukuran yang dipakai oleh Nabi, tetapi jumlah 3 kali mungkin bisa kita dapatkan sebagai bonus pahala karena Nabi mengatakan 3 kali. Ya. Kalau Nabi 3 kali cidukan kedua telapak tangannya atau satu telapak tangan saja, kalau kita 1 gayung. Atau satu kali bukaan keran yang shower tersebut, buka, sirami 1 kali, tutup lagi. Buka lagi, sirami, tutup lagi. 3 kali untuk mendapatkan jumlahnya, bilangannya. Ya. Jadi kata Nabi, amma ana fa ufriqu ala ra'si thalathan. Nabi SAW menyirami kepalanya 3 kali. Ya, 3 kali itu yang menjadi sesuatu yang berbeda. Ya. Dari sisi ukuran mungkin saja kita menyesuaikan dengan jumlah air dan berupaya tetap berhemat. Walau tidak seukuran yang dipakai oleh Nabi, tetapi jumlah kalinya itu kita upayakan untuk mengikuti. Ya. Jadi ini yang dipahami dari hadis ini yang berhubungan dengan bab berapa kali cukupnya untuk disiram kepala. 3 kali. Ya. Hadis berikutnya, hadis ini muttafaqun alaih dan sudah berlalu pada nomor 250. Ya. Hadis 426. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Muhammad ibn Abd al-A'la qala haddathana Khalid عن شعبة عن مخول عن أبي جعفر عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفرغ على رأسه 3. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullah, intinya sama, kata-kata 3. Ya.
Karena Rasulullah SAW idza ightasala adalah Nabi SAW bila mana mandi, maksudnya mandi junub, afragha ala ra'sihi, ia tuangkan atau sirami kepalanya 3 kali siraman. Jadi 3 kalinya itu yang ditegaskan di sini. Dan tentu ketika kita berupaya menggunakan air dengan jumlah tersebut, ya, dengan mengikuti jumlah yang dipakai oleh Nabi, digunakan oleh Nabi, ini tentu akan menjanjikan pahala, ya, dan akan semakin menambah semangat kita untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menambah semangat untuk mengikuti dari sisi jumlah siramannya. Dari sisi jumlah menyirami kepala, yaitu 3 kali. Dan tadi kita sudah coba untuk menyesuaikan dengan keadaan kita sekarang ini. Tetap bisa kita melakukan jumlah ini, mendapatkan keutamaan mengikuti jumlah yang digunakan oleh Nabi dengan rincian seperti tadi. Yang penting bagaimana 3 kali itu ada dalam hati kita. Kenapa 3 kali? Ya karena Nabi SAW melakukannya. Nabi SAW mampu untuk menambahkan 4 kali, 5 kali, 6 kali. Dan mampu juga untuk mengurangi jadi 2 kali. Tetapi kenapa 3? Nah, karena dia tentu karena 3 adalah bilangan yang ganjil. Dan hampir semua hal-hal yang diulang-ulang dalam agama, baik itu bacaan ataupun perbuatan, Nabi SAW tetap memilih 3. Ya. Bila dikatakan, maka angka 3 angka keramat, bukan angka sial. Angka 3 angka keramat. Bacaan salat, mengulangi membasuh dalam berwudu, witir yang digunakan, yang dipraktekkan oleh Nabi SAW seringkali 3. Ya. Seringkali 3, walaupun ganjil bukan hanya 3. Bilangan ganjil bukan hanya 3. 5 juga bilangan ganjil. 7 juga bilangan ganjil. Nabi SAW memilih 3, dan bagaimana kita juga memilih karena itu pilihannya. Bagaimana kita berusaha memilih karena itu pilihan Nabi. Kalau ditanya kenapa anda memilih 3 kali? Karena Nabi SAW memilihnya. Dan Nabi mampu untuk menambahkan. Nabi SAW mampu menggunakan air 4 kali. Atau kalau tetap ganjil 5 kali. Tetapi Nabi SAW tetap memilih 3. Ini kemungkinan yang kita pahami dari apa yang diungkapkan oleh Nasa'i. Ma yakfil junub min ifadatil ma. Berapa kali orang yang mandi junub itu cukup untuk menyirami kepalanya atau badannya dengan air. Wallahu a'lam. Jadi kata 3 sangat mudah bila mana kita ingin, atau 3 kali dalam menyirami badan sangat mudah bila mana kita ingin menerapkannya. Ya. Kalau kita memakai sampo tadi, maka dahulukan samponya, karena kalau 1 kali tersisa, 2 kali kita sudah sirami, kan 1 kali lagi. Tidak habis nanti sampo di kepala. Tidak bersih kepala kita. Jadi bagusnya adalah setelah kita menggosok-gosok dan rambut kita sudah lembab, kulit kepala kita pun sudah basah oleh gosokan tadi dan sudah layak untuk menerima sampo dulu. Baru nanti 3 kali itu untuk membersihkannya. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Kalau dengan siraman gayung itu 3 gayung. Ya. Atau separuh dari isi gayung yang kita ambil airnya. Atau bila mana pakai sarana siraman dari atas, maka bukaan kerannya yang perlu kita kontrol. Bukaan kerannya, semoga ini bisa diterapkan. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Bab 21. قال رحمه الله تعالى باب العمل في الغسل من الحيض. Bab wanita yang haid, atau apa yang diperbuat oleh wanita yang haid, ya, ketika hendak mandi atau ketika hendak membersihkan, mengangkat hadasnya dengan mandi. Ada perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi untuk dilakukan oleh wanita yang haid
sebelum dia mandi haid. Ya. Yaitu memastikan, ini tentu harus dilakukan, memastikan bahwa haidnya benar-benar sudah bersih. Memastikan. Dan ini ibu-ibu, wanita-wanita muslimah mengetahui. Jangan mentang-mentang sudah tidak keluar lagi darah, lalu langsung mandi. Tidak, harus dipastikan. Ya, karena memang terkadang hari atau siklus haid seorang wanita teratur, tapi ketika hari terakhirnya tiba, dia belum bisa memastikan apakah di pagi harinya atau di siang harinya atau di petang harinya dia harus mandi. Karena di situ terkait dengan sholat zuhur, asar, maghrib dengan isya nantinya. Makanya ia harus memastikan, ini yang dimaksud oleh Imam Nasa'i dengan mengatakan al-amal. Apa yang mesti diperbuat oleh seorang wanita yang hendak mandi setelah selesai haidnya. Apakah ketika dia merasa sudah berakhir jadwal haidnya, lalu dia langsung mandi? Tidak, dia harus pastikan kapan di hari terakhir itu dia benar-benar harus mandi. Karena kalau nanti ditundanya, ya diakhir-akhirkannya padahal sebenarnya dia sudah bersih sebelum zuhur. Ya, sudah harus mandi sebelum zuhur. Tapi karena mungkin malas sholat, ya dianggapnya haidnya masih tetap ada ketika sampai waktu zuhur tersebut. Dan bahkan sampai asar, baru setelah asar dia mandi. Ini melalai-lalaikan. Ya, jadi bagaimana cara, apa yang mesti dilakukan oleh wanita ketika hendak menetapkan bahwa dia harus mandi untuk mengangkat hadasnya, terkait lagi dengan ibadah salat yang akan dia lakukan. Ini yang dijelaskan oleh hadis 427. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله كيف أغتسل عند الطهور؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. قالت: كيف أتوضأ بها؟ قال: توضئي بها. قالت: كيف أتوضأ بها؟ قالت: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وأعرض عنها. ففطنت عائشة رضي الله عنها لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذتها وجبذتها إلي فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebelum kita masuk ke hadis yang sekarang ini, saya ingin mengingatkan di hadis yang pertama di bab sebelumnya, hadis 425, itu hadisnya dibawakan oleh An-Nasa'i dari dua jalur sanad. Ya, yang pertama dari gurunya Ubaidullah ibnu Sa'id. Kemudian yang kedua dari gurunya Suwaid ibnu Nasr. Ya, itu dua jalur. Dari pertama dari gurunya Ubaidullah ibnu Sa'id, dari Yahya, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Kemudian dia berpindah ke sanad yang lain. Dimulai ia dapatkan hadis ini dari gurunya Suwaid ibnu Nasr, dari Abdullah ibnu Mubarak. Ya. Dari Syu'bah Ibn Hajjaj Al-Wasiti, dari Abi Ishaq As-Sabi'i rahimahumullahu ta'ala. Nanti bertemu di Sulaiman ibn Surad, ya, dari Jubair ibn Mut'im. Lafaz yang dia pakai di sini adalah lafaz guru keduanya, yaitu Suwaid ibn Nasr Al-Mirwazi rahimahullahu ta'ala. Ya. Itulah yang ingin kita sampaikan, bahwa dari dua jalur itu, dari dua gurunya, yang ia bawakan di sanad di hadis ini adalah lafaz guru yang kedua, yaitu Suwaid ibn Nasr. Dan penjelasan tentang lafaz ini menunjukkan bahwa mereka sangat amanah dalam menyampaikan ilmu. Ya, sangat amanah. Ketika
ia dapatkan dengan lafaz berbeda dari kedua orang gurunya, dan saat menyampaikan hadis itu dia isyaratkan bahwa yang saya sampaikan ini adalah lafaz guru saya si fulan, bukan gurunya yang pertama yaitu Ubaidullah ibnu Sa'id. Baik, kita sekarang masuk ke hadis yang tadi di bawah bab apa yang dilakukan oleh wanita yang hendak mandi selesai haid. Hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha, di mana ia bercerita anna imra'atan sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebuah catatan penting yang mungkin kita ambil dari kasus-kasus yang seperti ini. Sahabat menyampaikan sebuah hadis, yang hadis ini muncul dari pertanyaan, jawaban dari pertanyaan, dan sangat banyak hadis-hadis yang muncul yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi, dan yang bertanya terkadang disebutkan namanya, terkadang tidak perlu disebutkan namanya, terkadang hanya sebatas menyebutkan seseorang. Di sini disebutkan seorang wanita. Karena disebutkan namanya tidak juga menambah hukum dalam agama. Disebutkan atau tidak disebutkan tidak bermasalah. Sehingga mereka hanya memberikan isyarat ada seseorang, ada seorang wanita, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Dan yang sangat penting bahwa terkadang jawaban dari sebuah pertanyaan itu merupakan ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu yang sangat luar biasa. Makanya dari kebiasaan para ulama di tengah-tengah penuntut ilmu, dari kebiasaan para penuntut ilmu, ketika mereka melihat gurunya ditanya oleh orang lain, mereka berupaya untuk mendengar jawabannya. Bukan hanya sekedar mendengar jawaban, mereka juga harus mendengar pertanyaan. Makanya terkadang pertanyaannya mereka sebutkan ketika mereka riwayatkan bahwa Nabi ditanya tentang ini. Berarti mereka juga mendengar pertanyaannya. Karena jawaban terkadang akan menjadi sebuah ilmu yang berguna ketika pertanyaannya diketahui. Kenapa demikian? Karena terkadang jawaban tidak bisa dipakai sebagai hukum umum yang berlaku, tetapi hanya untuk kasus per kasus. Ya. Dan ini yang seringkali terjadi kekisruhan ketika jawaban dari pertanyaan dinukilkan, ya, dan menjadi kaidah umum, diberlakukanlah untuk semua keadaan. Ini tidak bisa. Terkadang ulama itu menjawab sesuai dengan pertanyaan. Sekian banyak Nabi ditanya dengan pertanyaan yang sama, tetapi jawabannya berbeda. Sebutkan kepada saya amalan yang memasukkan saya ke surga. Bukan 1-2 kali Nabi ditanya dengan pertanyaan seperti ini, tetapi jawabannya tidak sama. Dia mengukur jawabannya dengan keadaan orang yang bertanya. Berarti jawaban itu disesuaikan dengan keadaan orang yang menanyakan. Seperti ada 2 riwayat yang menanyakan tentang hukum mencium istri ketika puasa. Dan ternyata jawaban Nabi bertolak belakang. Jawaban Nabi bertolak belakang. Ketika yang datang kepadanya seorang pemuda, ya, yang masih sangat muda, menanyakan apakah boleh saya mencium istri saya ketika puasa? Kata Nabi, jangan. Di saat yang datang kepadanya bertanya orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tua renta, apa hukumnya saya mencium istri saya ketika puasa? Kata Nabi, melihat orang yang bertanya, ya sudah silakan kamu cium. Kan berbeda jawabannya. Kalau seandainya kita menukilkan jawaban ini sehingga sampai-sampai kita mengatakan Nabi ini tidak konsisten, maka jawabannya pertama jangan, yang sekarang silahkan. Nah, makanya mendengar jawaban, mendengar pertanyaan, mengetahui pertanyaan dari sebuah jawaban ilmu. Subhanallah, kita melihat keadaan yang seperti ini ketika kita belajar duduk di hadapan syekh-syekh besar. Ya. Ketika orang bertanya, banyak orang-orang yang mendekat ke sana dengan mendekatkan telinganya untuk mendengarkan pertanyaan.
untuk mendengarkan pertanyaan. Karena terkadang pertanyaannya, jawabannya jelas karena semua akan diam. Ya. Dan apalagi kalau suara gurunya itu agak lantang sehingga tidak perlu dipasangkan telinga. Tapi yang mereka inginkan adalah mendengar jawabannya, mendengarkan pertanyaan agar nanti jawabannya mereka bisa pahami dengan baik. Apakah jawaban ini adalah jawaban kasus per kasus atau jawaban yang bisa diberlakukan secara umum. Ini yang banyak keliru. Ini yang banyak keliru. Orang-orang yang menukilkan fatwa tanpa melihat pertanyaannya, tanpa mengetahui pertanyaan dari fatwa tersebut, banyak yang terkadang membuat kekisruhan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka berhati-hati membaca jawaban-jawaban fatwa. Harus didengar pertanyaannya untuk diketahui bahwa terkadang jawaban itu diberikan oleh seorang mufti untuk orang yang bertanya itu saja. Untuk orang yang bertanya itu saja. Sekarang ini yang menjadi catatan penting kita dari kebiasaan para sahabat adalah mendengarkan pertanyaan dan menyampaikan jawaban Nabi SAW kepada kita. Terkadang pertanyaannya itu pun disampaikan. Seperti sekarang ini, kata Aisyah, datang ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi. Ya. Bahkan beliau hafal pertanyaannya. Apa kata Aisyah? Qalat, ia bertanya, ya Rasulullah, kaifa aghtasilu indat tuhur? Bagaimana saya mandi ketika suci dari haid? Apakah saya mesti langsung mandi atau ada yang lain yang saya lakukan? Ya. Berarti Aisyah juga perhatian dengan pertanyaan ini. Lalu kata Nabi menjawab, qal khudhi firsatan mumassakatan fatawaddai biha. Ini jawaban Nabi. Dan ternyata Aisyah paham sekali dengan jawaban Nabi. Sementara yang bertanya tidak paham. Ya. Tidak paham. Aisyah langsung paham. Ya. Sementara yang bertanya, wanita yang bertanya tadi tidak memahaminya. Apa kata Nabi? Khudhi firsatan mumassakatan. Ambil olehmu firsah. Firsah semacam pembersih ya, dari kapas atau dari kain. Ya. Mumassakah ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang makna makna mumassakah. Ada yang mengatakan bahwa mumassakah ini yang sudah dilumuri dengan minyak wangi, kapas atau kain. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dia zatu maskin, yaitu sesuatu yang ada unsur kulitnya. Jadi ketika mengenai sesuatu yang basah, lembab, dia tidak terburai-burai. Dia lengket satu sama lain. Ya. Kalau kapas pun bukan kapas, ya nanti ketika berjumpa dengan sesuatu yang cair atau yang merupakan lendir, dia lengket atau menyatu dengan benda cair tersebut. Kapas kan begitu. Ya. Yang dimaksud dengan mumassaka dalam makna yang lain yaitu sesuatu yang bila mengenai benda cair dia tetap utuh. Tetap utuh, saling menyangkut ya, saling sangkut menyangkut antara bahagiannya. Bisa jadi kain kasa, ya. Kan saling, kalau bertemu dengan kain basah dengan cair dia tetap utuh dan tidak terburai-burai. Kalau kapas kan bisa jadi seperti itu kalau dia kecil, kalau besar mungkin tidak mengapa. Yang penting gunakan firsah yang tadi maknanya seperti itu, mumassaka, baik itu ada campuran pewanginya, pengharumnya, atau dia satu sama lain saling menguatkan, tidak terburai-burai, tidak terpecah-pecah oleh ketika dia bersentuhan dengan benda basah. Gunakan alat tersebut untuk fatawaddai biha. Tawadda di sini bukan maknanya berwudu, tetapi memastikan untuk apakah dia bersuci, sudah suci.
Jadi gunakan benda tadi dan coba kamu pastikan apakah engkau sudah layak mandi atau belum. Ya, ini yang dijawab oleh Nabi, tapi jawaban Nabi kan kalau orang kurang memahami kurang bisa memahami, tentu susah untuk memahaminya. Nabi memahamkan dari jarak jauh, tidak to the point-nya. Ya, ambil benda tersebut dan cobalah kamu pastikan apakah kamu sudah suci atau tidak. Qalat, wanita ini bertanya lagi, kaifa atawadda'u biha? Bagaimana saya menggunakan kapas tadi? Ya. Bagaimana saya menggunakan kapas tadi? Ya. Ditanyanya lagi, untuk apa kapas itu? Bagaimana gunakannya untuk bisa menetapkan saya sudah suci atau tidak? Kata Nabi, tawadda'i biha. Coba pastikan saja, gunakan dia. Gunakan dia. Ya. Qalat, diulangnya lagi, kaifa atawadda'u biha? Bagaimana saya memastikan saya suci dengan benda tadi? Qalat, kata Aisyah yang menyaksikan peristiwa tadi, thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbah. Kemudian Nabi SAW ujung-ujungnya mengatakan, subhanallah. Payah kali memahamkan wanita ini. Dia masalah kewanitaan. Nabi SAW juga tabu menyampaikan, maksudnya adalah masukkan ke kemaluanmu. Itu maksudnya. Tapi Nabi untuk mengungkapkan itu kan tidak juga vulgar sebegitunya. Ya. Coba kamu pastikan kamu suci atau tidak. Gunakan kapas tadi. Gunakan kain tersebut. Ya. Untuk memastikan apakah kamu sudah benar-benar bersih. Artinya tujuannya bagaimana? Nanti ketika dimasukkan ke tempat keluar darah dan tidak lagi ada bercak, plek-plek, dia sudah lendiran, berarti dia sudah suci dan sudah mandi, harus mandi. Itu yang diinginkan Nabi. Nabi cuma mengatakan, coba pastikan apakah sudah suci atau tidak dengan benda itu. Wanita itu tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Bagaimana caranya? Kaifa atawadda'u biha? Aisyah yang melihat, sampai-sampai Nabi mengatakan subhanallah. Karena Nabi SAW sudah tidak ada cara lagi. Ya, pokoknya pastikanlah dengan benda itu engkau sudah berhenti dari haid atau tidak. Fafatintu, kata Aisyah, wa a'rada anha. Nabi SAW mengatakan subhanallah dan berpaling dari wanita tersebut. Atau tidak lagi menghadap kepadanya karena Nabi sudah mulai jengah juga. Ya. Fafatinat Aisyatu lima yuridu Rasulullah SAW. Adapun Aisyah paham dengan apa yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan kapas tersebut. Qalat, kata beliau bercerita, fa akhadtuha wa jabattuha. Maka saya ambil wanita tersebut dan saya tarik. Saya tarik dari hadapan Nabi dan tinggallah mereka berdua. Ya, berdualah mereka di tempat tersebut. Ya. Fa akhbartuha bima yuridu Rasulullah SAW. Lalu saya terangkan kepadanya tentang apa yang dimaksud oleh Nabi. Yaitu maksudnya adalah memasukkan kapas tersebut ke kemaluannya, memeriksa apakah masih ada tanda-tanda dia haidnya belum putus, belum selesai atau sudah. Tandanya apa? Kalau masih ada bercak-bercak atau ada plek-plek, berarti dia masih haid. Ya. Tetapi kalau sudah lendir, ya, sudah lendir, berarti sudah berhenti dari haid. Lendir bersih, putih, berarti sudah seperti biasa ketika dia tidak haid seperti itu, maka berarti sudah selesai haidnya dan dia mandi. Itulah amalan yang dimaksud oleh Nasai. Dan ini pelajaran bagi wanita muslimah. Jangan patokannya adalah akhir dari jadwal biasa, tetapi sebelum mandi, pastikan benar-benar suci. Yaitu dengan cara yang dituntun oleh Nabi, gunakan sarana-sarana untuk mengetahuinya. Ya, saya rasa wanita-wanita muslimah secara secara fitrah akan mengarah ke sana ya. Ya, walaupun memang tuntunan agama lebih sempurna, jadi pastikan haidnya berhenti baru mandi. Jangan karena jadwal biasanya hari itu terakhir, maka dia mandi padahal masih ada plek-pleknya. Dan plek itu di masa jadwal haid masih terhitung haid. Ya. Tetapi kalau sudah di hari ke-7, ya,
kalaupun ada plek, biasanya dia 6 hari. Kalau sudah hari ke-7, hari ke-8 ada plek, itu tidak termasuk haid. Tetapi bila mana dia masih dalam jadwal haid biasa, ada pleknya, terhitung haid. Jangan mandi dulu. Ya. Ini yang saya pahami dari bab yang dibuat oleh An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Bab 22. قال رحمه الله تعالى باب الغسل مرة واحدة. Bab ini sudah berkali-kali ya. Bab kalau berwudu satu kali, sekarang juga mandi kadar yang cukup adalah satu kali. Al-ghuslu marratan wahidah. Mandi dengan satu kali, maksudnya dengan satu kali siraman, bila dengan catatan memang bila sudah meliputi semua tubuh. Kalau belum berarti harus ditambahkan, ya, dengan catatan meliputi. Seperti halnya berwudu, membasuh tangan itu sah satu kali, tetapi dengan catatan ya sempurna semua organ tangan kanan kita ini kita basuh dengan air. Dengan cara, karena 1, 2, 3 kali itu bukan siraman tetapi basuhan yang menyeluruh semuanya, itu baru 1 kali. Kita ulangi kembali, dibasuh kedua kalinya dengan menyeluruh, mencakup semuanya. Kemudian ini yang ketiga kalinya juga demikian, bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali baru sempurna. Ini bukan 3 kali ini. Ini 1 kali dengan mengambil air 3 kali. Ya, basuhnya 1 kali tapi ngambil airnya 3 kali. Ini berlebih-lebihan namanya. Ya. Faqad ta'adda wa tajawaz. Artinya dia sudah melampaui batas. Mengambil airnya 3 kali, cuma sempurnanya pada kali yang ketiga. Maksud dari 1, 2, 3 kali itu adalah yang pertamanya sempurna. Nah ini yang selalu kita tekankan. Yang pertama sempurna, kalau sudah merasa cukup dengan 1 kali, apalagi karena waktu, maka selesai dia. Ini yang dimaksud dengan 1 kali sah itu. Bukan 1 kali begitu saja, tidak. 1 kali yang sempurna. Yang kedua kali juga sempurna. Ini akan menambah pahala kita. Yang ketiga kali yang dengan cara yang sempurna, ini juga menambah bonus pahala kita, dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Ya. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Baik. Mandi dengan 1 kali. Hadis 428. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana Jarir 'an al-A'mash 'an Salim ibn Abi al-Ja'd 'an Kurayb 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل فرجه ودلك يده بالأرض أو الحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على رأسه وسائر جسده. Hadis yang dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala di sini adalah hadis Maimunah, bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ibn Abbas meriwayatkan dari bibinya Maimunah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anhum, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Maimunah bercerita, igtasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal janabah. Nabi SAW mandi junub. Faghasala farjahu. Ini yang sudah kita pelajari juga. Lalu beliau membersihkan kemaluannya. Ya. Wadalaka yadahu bil ardi awil haiti. Setelah ia gunakan tangan kirinya membersihkan kemaluannya, maka dia bersihkan tangan kiri yang tadi digunakan untuk membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau ke dinding. Kalau sekarang kita menggunakan sarana yang lain yang juga membersihkan, yaitu sabun. Ya. Setelah itu, summa tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Kemudian dia berwudu seperti wudu hendak salat.
Ya, cuma dalam rincian tata cara mandi yang telah kita pelajari itu hanya sampai organ kepala. Dan bahkan ada riwayat yang dibawakan oleh Nasai bahwa kepala pun ditiadakan cukup dengan menggosok-gosok sebelum disirami. Ya, tetapi yang rajihnya tentu mengusap kepala terakhir, sementara kaki ditunda. Membasuh kaki ditunda. Thumma afadha ala ra'sihi, lalu dia menyirami kepalanya. Di sini tidak ada penetapan jumlah sehingga dipahami bahwa satu kali. Padahal kemungkinan juga bisa lebih dari satu kali. Thumma afadha ala ra'sihi, lalu dia menyirami kepalanya, wasairi jasadih, dan menyirami semua badannya. Ya, semua badannya. Wallahu ta'ala alam, secara tegas memang tidak ada penetapan jumlah satu kalinya. Tetapi bisa dipahami karena mutlak penyampaian hadisnya, bisa dipahami cukup satu kali bila sempurna. Siraman kepala yang tadi dengan satu kali mencakup semuanya, basah semuanya. Siraman untuk badan dengan satu gayung yang satu kali siram itu mengenai semuanya. Bila mengenai semua dan meliputi seluruh badan, maka sah mandi junubnya. Sama dengan menyelam tadi ya, yang menyelam seperti yang kita contohkan. Ya, satu kali menyelam, kemudian di bawah permukaan air dia gosok-gosok badannya, kemudian muncul lagi di permukaan air, selesai mandinya, iya, selesai dan sah. Karena dengan menyelam dan menggosok-gosok di bawah permukaan air badan semuanya, maka air mengenai seluruh tubuhnya dan selesai mandi. Tidak perlu 3 kali bangkit, menyelam lagi, naik, kemudian menyelam lagi, tidak. Tidak perlu, 1 kali sudah mencukupi. Inilah yang saya lihat cara berdalilnya An-Nasai rahimahullah dengan mengatakan mandi itu cukup dengan 1 kali, yaitu bila, dengan catatannya, bila diyakini bahwa air mengenai seluruh tubuh dengan 1 kali siraman tersebut. Wallahu a'lam. Fi ta'liq. Ya. Jadi maksudnya ukuran cukup ya, ukuran cukup 1 kali, tetapi tetap saja kita tidak akan mungkin mandi junub itu kosong dari mendapat pahala. Yang menggunakan bilangan ganjil seperti yang dilakukan Nabi menambah pahala kita. Ya, menambah pahala kita. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Al-Sindi yaqul ثم أفاض على رأسه وسائر جسده وهذا بإطلاقه لا يقتضي العدد والأصل عدمه أو المتبادر منه عدم ذكر عدد المرة ولائه أو لو كان هناك تكرار لذكرت فحينما ذكرت علم المرة الله تعالى أعلم. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ungkapan Maimunah di sini ketika tidak menyebut jumlah ulangan atau bilangan, maka asal yang diterima oleh pikiran kita bahwa 1 kali sudah cukup. Sehingga itu yang dipahami oleh An-Nasai rahimahullah dan membuat bunyi bab itu. Jadi dengan catatan tadi, dengan catatan 1 kali itu sudah meliputi semua badan kita. Kepala yang disiram 1 kali itu semua kepala dikenai oleh air, kemudian rambut pun sudah basah semuanya. Sementara organ wuduk sudah didahulukan, kemudian menyirami badan semuanya dengan 1 siraman, dengan catatan juga kena semuanya. Jangan masih tersisa di bawah ketiak, di lubang pusar, ya, di celah-celah pangkal paha. Dengan siraman 1 kali itu tidak kena oleh air, berarti tidak sempurna mandinya. Karena syarat utamanya air mengenai semua tubuh, semua badan. Bila 1 kali itu tidak mengenai semua, maka tidak cukup. Tidak sah mandi 1 kali siraman saja, harus ditambahkan. Tetapi kalau mengenai semuanya, maka masuk ke bab kita ini. Maka berhati-hati tentunya. Berhati-hati. Dan praktek untuk mengenai semua dengan 1 kali itu yang tadi, mandi di sungai. Bukan dengan siraman 1 gayung. Apalagi gayungnya kecil. Ya. Apalagi dengan showernya.
Kalau bukanya satu kali buka kemudian tidak mengenai semua, maka satu kali tidak cukup. Wabillahi taufiq. Kita tambah satu bab lagi. Bab قال رحمه الله تعالى باب اغتسال النفساء عند الإحرام. Bab orang yang baru melahirkan, nifas, ya, pasca melahirkan, mandi sebelum ihram. Ya, mesti mandi walaupun mandinya itu tidak akan mengangkat hadas nifasnya karena baru saja melahirkan. Nifas berapa hari? Minimal 15 hari. Ya, nifas 15 hari. Ada 30 hari, ada yang maksimalnya 40 hari. Ya. Sekarang dia baru lahiran, mandi untuk ihram. Seperti kejadian yang akan diceritakan di hadis ini, ya, tetap mandi, ya, dan melanjutkan ihramnya, ibadah hajinya. Ya. Dahulu kala yang memang tidak ada persyaratan, tidak ada ketentuan wanita yang sedang hamil tidak boleh berangkat haji. Tidak ada. Semua yang ingin berangkat karena tidak ada pemakai paspor. Perjalanan siapa yang bisa berangkat, ya, semua berangkat. Yang hamil muda, yang hamil pertengahan waktunya, yang hamil tua pun berangkat. Termasuk kisah yang akan ada di hadis kita ini. 429. Qala rahimahullahu ta'ala أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسألناه عن حجة الوداع فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ل5 بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع فقال اغتسلي ثم استثفري ثم أهلي. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Hadis Jabir ini, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, perawi sifat haji Nabi yang paling panjang, yang paling lengkap. Ya, yang lain-lainnya hanya potongan-potongan saja. Sementara Jabir dari mulai berangkat sampai pulang kembali ia riwayatkan. Ya. Makanya hadis hajatun Nabi ini yang paling panjang meriwayatkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Di sini Jabir mengatakan bahwa Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW kharaja li 5 baqina min Dzil Qi'dah, keluar, menunjukkan bahwa dia meliputi perjalanan haji Nabi itu mulai dari Madinah, diliput oleh beliau. Ya. Sekarang lengkap sekali kalau liputan media, ya. Perjalanan langkah per langkah menuju tanah suci. Ya, yang punya vlog-vlog, yang punya HP sedang berdoa pun dia selfie-selfian. Kemudian ketika wukuf di Arafah sedang berdoa disuruh foto dikirimkan kemana-mana. Ini merusak ibadah, merusak niat. Ya. Merusak niat kita. Apa perlunya kita mengirimkan keberadaan kita di Arafah sedang tawaf, ya. Baru-baru ini atau musim haji ini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyampaikan sebuah kajian di Masjid Khaif, ya. Dia menekankan masalah ini. Orang yang ketika tawaf, ya, atau di melontar jamarat, ya, di dekat tempat melontar itu dia menghadap kiblat, ya, seakan-akan berdoa, dipoto oleh saudara kawannya, kemudian setelah selesai foto turunkan tangannya. Satu kata doa pun tidak ada terucap olehnya, hanya bentuk dia berdoa. Nanti disebarkan kemana-mana. Ada status baru, indahnya doa atau nikmatnya berdoa di dekat jamarat. Subhanallah, sarana perusak ibadah yang sangat luar biasa.
Ya. Sangat perusak ibadah yang sangat luar biasa. Subhanallah, terkadang saya bersedih ketika pernah berangkat umroh ya. Yang dahulunya kita tidak melihat ini. Bahwa di Masjid Nabi itu ya, sebelum ketika hendak azan, ketika azan dikumandangkan, semua orang berdiri, putar-putar, memutarkan HP-nya. Ya, memutarkan HP-nya sana sini dan subhanallah, semua tegak. Kita tidak melihat ini 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Tidak pernah. Ya. Betapa berbedanya ya. Orang yang ia inginkan hanyalah apa yang ia ambil dari suasana dan sama sekali tidak mengulangi bacaan, mengikuti bacaan muadzin. Pernah juga beliau bercerita, ada 2 orang yang masuk Masjid Nabi, diceritakan kepadanya kasus ini, bukan dia yang melihat, yang melihat menyaksikannya, yaitu 2 orang dari luar Masjid Nabawi, ya, masuk berdua, yang satu memvideokan, yang satu berjalan, ya, yang satu dari belakang atau dari depan, terkadang putar-putar kiri kanan, terus nanti tiba di dalam masjid, dia sholat, ya, sholat. Ini mau sholat ini. Dia sholat 2 rakaat, selesai, kemudian dia keluar lagi. Ya. Atau ada cerita yang lain, dia duduk, kemudian membuka mushaf Al-Quran, diletakkan, dipegangnya, seakan-akan baca Al-Quran, yang lain memvideokan. Ya. Kemudian setelah selesai durasinya, ditutup lagi, kemudian mereka keluar. Ya. Ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai apapun ibadah kita dimasuki oleh perusak-perusak ini. Ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sesama manusia, bukan untuk di-share kemana-mana. Apapun ibadah kita, kecuali bila dibutuhkan manfaatnya, seperti membagikan bantuan-bantuan karena memang ini diperlukan sebagai bukti bahwa kita menyampaikan amanah. Tetapi kalau untuk ibadah pribadi, agama kita justru menuntun kita untuk menutup-nutupinya. Salat malam ditutupi, sedekah kalau kita ingin bersedekah ditutupi, bukan di-share, bukan disampaikan kemana-mana. Siapa yang lebih kuat menjaga keikhlasannya daripada Nabi SAW? Kita siapa? Sehingga kita berani mengambil tantangan agar bahwa kita bisa menjaga niat dengan menampakkan, memperlihatkan, mempertontonkan ibadah kita kepada semua orang. Taruhlah kita ikhlas, tapi apakah kita bisa menjaganya, menjaga keikhlasan kita itu? Ya, maka bagaimana generasi salaf dahulu menjaga keikhlasan dengan cara menutupinya. Bahkan ketika mereka menangis saja dengan ketika membaca ayat-ayat Allah atau karena takut kepada Allah, mereka tampilkan itu sebagai penyakit flu ya. Ketika mereka ada keluar tanda-tanda menangis, mereka justru mengatakan ma asyaddaz zukam. Ya, betapa bersangatan flu menimpa saya, padahal mereka menangis. Upaya menutupi ibadah itu sendiri. Ini yang perlu kita tambahkan, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi berangkat, salah satu dari sahabat yang akan meliputinya adalah Jabir bin Abdullah. Kejadian sekarang ini beliau menyampaikan kepada kita, Nabi keluar dari Madinah itu 5 hari tersisa dari bulan Zulqa'dah. Berarti hari keberapa? Kalau bulan Zulqa'dah itu 29 hari atau 30, yang patokan pertamanya 29 hari. Berarti tanggal berapa? 24. Ya, terkadang para sahabat itu menetapkan tanggal dengan mengambil sisa bulan. Ya. Bukan harinya, tetapi sisa dari bulan. Misalnya sekarang Nabi keluar dari Madinah menuju Mekah, itu 5 hari tersisa dari bulan Zulqa'dah. Ya, 5 hari tersisa berarti sekitar tanggal 24. Ya. Wa kharajna ma'ah. Kata Jabir, kami pun ikut keluar berangkat bersama beliau. Hatta idza ata dzal Hulaifa.
Sehingga ketika beliau sampai di Dzulhulaifah, Dzulhulaifah nama tempat untuk miqatnya penduduk Madinah dan orang-orang yang ke Mekah melalui Madinah. Ya. Hunna lahunna liman waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna idza aradul hajj wal umrah. Ya, jadi miqat yang ditetapkan Nabi itu untuk penghuninya, ditetapkan Yalamlam, Qarnal Manazil, Juhfa, Dzatu Irq. Ditetapkan untuk penduduknya, ya. Lalu bagi siapapun yang melewati dari penduduk lain, melewati tempat tersebut untuk menuju Mekah, maka Dzulhulaifah adalah miqatnya penduduk Madinah dan orang yang ke Mekah menuju dari Madinah menuju Mekah dari penduduk yang lain. Jadi sampai di Dzulhulaifah, waladat Asma bintu Umais, melahirkanlah Asma bintu Umais istri Abu Bakar Siddiq. Ya, berarti tidak berapa lama. Berarti ketika keluar dari Madinah, dia sudah pembukaan berarti. Jadi semakin mudah pembukaannya karena berjalan. Ya. Berjalan, menempuh perjalanan, tiba di Dzulhulaifah yang mungkin hanya beberapa jam saja dari Madinah, dia melahirkan. Ya. Asma bintu Umais. Asma bintu Umais, istri Abu Bakar. Siapa yang lahir ketika itu dari anak Abu Bakar? Muhammad. Ya, Muhammad bin Abi Bakar. Jadi Muhammad bin Bakar saudara Aisyah, Asma, ya. Itu lahirnya di Dzulhulaifah dan ini kelahiran yang bersejarah. Lahir di waktu yang berkah, di tempat yang berkah, yaitu Muhammad bin Abi Bakar. Setelah melahirkan, fa'arsalat ila Rasulillah SAW. Asma bintu Umais mengutus seseorang untuk bertanya kepada Nabi, kaifa asna? Apa yang akan saya lakukan? Apa yang saya perbuat? Ya, tuntunannya. Faqal, ini tuntunan Nabi untuk wanita yang lahiran ketika ihram, ya, ketika hendak ihram. Igtasili. Disuruh mandi oleh Nabi. Ini yang maksud oleh bab. Disuruh mandi oleh Nabi, igtasili, kamu mandi. Bisa jadi itu mandi ihram, bisa jadi mandi bersih-bersih. Berarti dua, mandi bersih-bersih pasca melahirkan. Ya. Kemudian thummas tasfiri. Ya, kemudian engkau gunakan sesuatu untuk membalut. Istasfiri di sini artinya letakkan kain di tempat keluarnya, pembalut. Ya. Pembalut. Digunakan pembalut, ya, untuk kan nifas. Sama dengan haid. Nifas lebih banyak darahnya, maka harus berhati-hati menggunakan pembalutnya yang cukup, ya. Selalu diganti, selalu dibersihkan. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, summa ahilli. Kemudian tetap engkau berihlal, maksudnya berniat. Labbaik Allahumma hajjan. Ya. Niat haji, lanjut, tidak ada masalah. Ya. Walaupun nanti kamu dalam perjalanan haji, jemaah haji yang tidak akan sholat, dia ini. Jemaah haji yang tidak akan melaksanakan sholat, hanya haji saja, tanpa ada sholat yang dia lakukan dalam proses ibadah haji itu. Tidak sholat di Mekah dia, tidak ada sholat di belakang Ibrahim, tawafnya juga bisa jadi ditunda. Kalaupun tidak, tawaf tanpa ada sholat di maqam Ibrahim. Kemudian nanti dia kalau berangkat ke Mina, orang di sana di samping mabit malam 29, melakukan salat zuhur 2 rakaat di waktunya, asar 2 rakaat di waktunya, maghrib 3 rakaat di waktunya, isya 2 rakaat di waktunya. Besok subuh tanggal 9 salat di Mina 2 rakaat. Sementara dia tidak. Berangkatlah ke Arafah, di sana jemaah haji biasa salat zuhur dan asar jamak takdim di waktu zuhur dengan 1 azan 2 kali iqamah. Dia tidak. Dia hanya tiba di sana dan wukuf kemudian berdoa. Tanpa ada solat sama sekali ia lakukan. Tetap hajinya sah. Bukan orang jemaah haji tidak solat. Ini dia, ada orang yang haji dia, ada saja solat yang ditinggalkannya. Ya, terkadang melihat solat itu susah. Orang solat dia main-main saja. Pokoknya pakai ihram, ya,
berada di Mina, berada di Arafah, berada di Muzdalifah, orang melontar, orang tawaf, tapi salat fardu tidak dilakukannya sebagaimana di kampung halamannya. Ya. Ini sangat bertolak belakang. Bagaimana mungkin dia mendapatkan kualitas haji yang benar? Jadi ma'asyiral mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kasus Asma bintu Umais tadi, istri Abu Bakar, dia melahirkan di Muzdalifah ketika hendak berangkat haji dan dia tetap melanjutkan hajinya. Kemudian dengan catatan Nabi menganjurkan dia mandi, bersih-bersih, kemudian dia memakai pembalut, kemudian yang ketiga tetap melanjutkan niat haji dengan ihlal. Ihlal itu niat, labbaik Allahumma hajjan, atau dia ingin berangkat umrah, labbaik Allahumma umratan. Ya. Dan sekarang ini sudah diperketat hal ini ya, bagi orang yang sedang hamil, wanita yang sedang hamil, bahkan untuk naik pesawat pun banyak peraturannya, banyak syarat-syaratnya, apalagi untuk berangkat haji. Bahkan bisa jadi keberangkatan hajinya gagal karena hamil, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun dahulu semua orang bisa berangkat, ya, yang tidak hamil, yang masih belum menikah, yang sudah menikah, yang semuanya bisa berangkat karena semuanya berangkat sendiri-sendiri, ya, berangkat tanpa ada memakai menggunakan jati diri atau seperti paspor, tidak ada. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu bab yang ke-23 dan hadis 429 tentang wanita yang melahirkan ketika hendak ihram dianjurkan juga mandi dan memakai pembalut dan melanjutkan niat umrah atau niat hajinya. Wabillahi taufik. Sampai di situ pelajaran kita pada pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.